Pernah kepikiran nggak sih, dari mata yang kita pakai setiap hari sampai teleskop yang bisa melihat galaksi lain, kita ini sebenarnya dikelilingi sama keajaiban optik. Nah, hari ini kita bakal bongkar sains di balik semua itu, sains tentang cara kita melihat dunia. Coba deh bayangin sejenak. Gimana caranya kita bisa lihat bintang yang jaraknya jutaan tahun cahaya? Atau sebaliknya, gimana kita bisa tahu ada dunia mikro yang hidup di setetes air? Nah, jawabannya ada pada satu hal, keajaiban alat-alat optik. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan alat optik itu? Gampangnya gini, alat optik itu adalah semua alat yang main-main sama cahaya. Entah itu dengan cara memantulkan cahaya, kayak di cermin, atau membelokkannya, kayak di lensa. Tujuannya apa? Simple, untuk membantu kita melihat lebih baik, lebih jauh, lebih dekat, atau lebih detail daripada yang bisa dilakukan mata kita sendiri. Semua ini bisa terjadi karena cahaya punya aturan mainnya sendiri. Pertama, cahaya itu selalu bergerak lurus. Kedua, cahaya bisa memantul kalau kena cermin. Ketiga, dan ini yang paling penting, cahaya bisa dibelokkan saat melewati benda bening seperti lensa. Ini yang kita sebut pembiasan. Nah, dengan mengontrol pantulan dan pembiasan inilah, kita bisa menciptakan sebuah gambar. Sekarang, kita bakal bahas alat optik yang paling canggih, paling personal, dan ya kita semua punya. Yep, bener banget. Mata kita sendiri. Ini tuh kayak kamera biologis super canggih yang kita bawa kemana-mana. Mata adalah instrumen alami yang jadi dasar dari semua pengalaman visual kita. Nah, coba lihat deh cara kerjanya yang luar biasa ini. Waktu cahaya masuk, kornea dan lensa di mata kita langsung bekerja sama membelokkan cahaya itu. Mereka memfokuskan cahaya ke satu titik di bagian belakang mata yang namanya retina. Dan yang unik, bayangan yang terbentuk di sana itu sebenarnya lebih kecil dan terbalik. Kerennya, otak kita lah yang secara otomatis membalikan lagi gambarnya, jadi kita bisa melihat dunia dengan benar. Sistem ini kan kedengarannya sempurna banget ya. Tapi, seperti yang mungkin banyak dari kita alamin, kadang-kadang sistem ini butuh sedikit bantuan. Terus, apa yang terjadi kalau bayangannya nggak jatuh pas di retina? Dan disinilah kejeniusan manusia masuk, kita pakai prinsip optik yang sama untuk menciptakan solusi, yaitu lensa yang bisa memperbaiki ketidaksempurnaan penglihatan kita. Kondisi-kondisi ini pasti udah nggak asing lagi buat sebagian dari kita kan? Ada miopi atau rabun jauh, hipermetropi alias rabun dekat, presbiopi yang biasanya karena faktor usia, sampai astigmatisme yang bikin pandangan jadi agak kabur. Intinya, semua masalah ini disebabkan oleh satu hal, cahaya nggak jatuh tepat di retina. Nah, solusinya itu cerdas banget dan bisa kita lihat di sini. Setiap masalah punya pasangan lensanya sendiri. Lensa cekung buat yang rabun jauh, lensa cembung buat yang rabun dekat, dan seterusnya. Tujuannya cuma satu, mengarahkan cahaya kembali supaya jatuh pas di titik fokus yang seharusnya. Oke, penglihatan kita udah beres dikoreksi. Terus gimana kalau kita mau melihat lebih dari yang mata kita bisa? Nah, sekarang kita masuk ke galeri alat-alat optik super keren buatan manusia. Kita mulai dari yang paling klasik dan ikonik, kaca pembesar, atau yang sering kita sebut loop. Prinsip kerjanya itu simple tapi brilian. Cuma dengan satu lensa cembung, cahaya dibelokkan sedemikian rupa sehingga menciptakan bayangan yang lebih besar dan tegak. Bayangan ini disebut maya. Kenapa? Karena bayangannya seolah-olah ada di belakang lensa, bukan benar-benar terbentuk di sana. Inilah yang bikin kita bisa lihat tulisan kecil atau detail serangga jadi jelas banget. Tapi gimana kalau kita mau lihat sesuatu yang jauh lebih kecil dari sekedar tulisan? Nah, disinilah mikroskop jadi jagoannya. Mikroskop itu nggak cuma pakai satu lensa, tapi kombinasi dari lensa objektif dan okuler. Hasilnya bukan cuma memperbesar, tapi ini benar-benar kayak membuka gerbang ke dunia lain, dunia mikroorganisme yang sama sekali nggak kelihatan sama mata kita. Oke, dari dunia mikro, sekarang kita lompat ke skala yang super besar. Yuk, kita arahkan pandangan kita ke langit. Mirip kayak mikroskop, teleskop juga pakai kombinasi lensa. Tapi tujuannya kebalikannya. Bukan buat ngelihat yang dekat jadi besar, tapi buat nangkep cahaya dari benda-benda yang jauh banget. Anggap aja, teleskop itu kayak ember raksasa yang tugasnya ngumpulin cahaya dari bintang dan galaksi. Biar mereka kelihatan lebih dekat dan lebih terang buat kita. Tapi jangan salah, nggak semua alat optik itu tujuannya buat memperbesar loh. Ada juga yang dibuat supaya kita bisa ngintip dari sudut-sudut yang nggak mungkin.
Nah, di sini yang jadi bintangnya itu bukan pembiasan, tapi pemantulan. Periskop itu nggak pakai lensa buat gedein gambar, tapi pakai sepasang cermin atau prisma. Jadi cahaya dari luar dipantulkan dari cermin atas ke cermin bawah. Yang bikin kita, contohnya, bisa lihat keadaan di atas permukaan air dari dalam kapal selam. Jenius banget kan? Jadi, kalau kita lihat lagi, semua alat-alat ini jauh lebih dari sekedar alat sains yang keren. Mereka ini benar-benar ngebentuk dunia modern tempat kita tinggal sekarang. Coba deh kita pikirin. Di dunia kesehatan, ada kacamata, ada mikroskop. Di pendidikan, ada proyektor. Buat riset ilmiah, ada teleskop. Bahkan buat foto-foto di media sosial, kita pakai lensa kamera. Optik itu ada di mana-mana. Dan semua ini membuktikan satu hal yang penting banget. Kemampuan kita untuk mengatur cahaya itu bukan cuma sekedar teori fisika di buku. Ini adalah fondasi dari cara kita hidup, belajar, dan berinovasi di zaman sekarang. Dari atom yang paling kecil sampai galaksi yang paling jauh, optik udah membuka wawasan kita dengan cara yang luar biasa. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan teknologi yang makin canggih, kira-kira batas penglihatan apa lagi ya yang bakal kita tembus di masa depan? Makasih banyak sudah menyimak.